Apa yang didapat Kulon Progo dengan hadirnya Bandara YIA di Temon? Permasalahan itu menjadi tantangan berat bagi Pemkab dan warga Kulon Progo. Tanpa bisa menangkap dan mengolah potensi yang ada, maka bukan lagi menjadi isapan jempol jika warga Kulon Progo murni hanya menjadi penonton. Pernyataan itu ditegaskan oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana. Fajar menegaskan, secara langsung Kulon Progo belum terdampak secara ekonomi dengan potensi yang ada. Sebab di bidang tenaga kerja, YIA benar merupakan bandara baru, namun posisinya hanya pindahan dari Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Sehingga, jika Kulon Progo terlalu berharap untuk sektor tenaga kerja, kemungkinannya sangat tipis. Maka, cara berpikirnya yang harus dirubah, yakni bagaimana menggali potensi dengan kehadiran bandara ini, baik dari sisi kuliner atau pariwisatanya. Menurutnya, Temon yang tumbuh menjadi kota baru atau dalam istilah Bandara Aero City harus dimaknai sebagai peluang sekaligus tantangan bagi warga Kulon Progo. Sebab, jika tidak mampu mengambil peluang tersebut, maka pengusaha luar yang akan menangkapnya. Pak, kalau terkait peluang yang ada di Kulon Progo sendiri terhadap kehadiran bandara ini yang sudah disiapkan apa, Pak? Ya, secara langsung memang ya kita belum terdampak secara ekonomi langsung maupun dari potensi langsung itu belum terdampak, karena kalau di bidang tenaga kerja bandara ini kan juga terbatas. Artinya itu bandara kan juga pindahan dari Adi Sucipto ya, jadi tenaga kerjanya juga pindahan dari sana. Artinya kalau Kulon Progo terlalu berharap dengan tenaga kerja yang untuk bekerja di sana, itu sangat tipis sekali kemungkinannya, itu sangat sedikit. Nah, ini yang perlu kita rubah mindset kita, itu harus apa potensi adanya bandara di Kulon Progo ini. Nah, ini potensi ini yang harus kita gali. Artinya keberadaan bandara di sini, nah ini kita bisa mengoptimalkan misalkan dari sisi kuliner maupun dari sisi wisata. Nah, ini yang perlu kita pemahaman kita bersama tentang potensi keberadaan bandara. Bukan kita mau bekerja di bandaranya, tapi mengambil potensi bandara ini seperti apa. Nah, nanti dikoneksikan, apalagi kan wilayah Temon ini kan akan menjadi kota baru atau Aero City kalau bahasa dari MPK. Nah, itu apa yang akan kita lakukan di wilayah tersebut. Nah, ini tantangan berat bagi warga Kulon Progo, karena kalau warga Kulon Progo tidak bisa mengambil potensinya, nah ini mungkin kemungkinan juga warga luar yang pengusaha-pengusaha luar yang akan menangkap itu. Nah, ini perlu diberi pemahaman bahwa potensi-potensi yang di sekitar Bandara Aero City ini, kalau bisa ya potensi ini ditangkap oleh warga Kulon Progo. Kecemasan itu juga menghantui Pemprov DIY. Khawatir jika YIA hanya sebagai tempat membuang kardus makanan atau tempat turun sementara bagi wisatawan untuk melanjutkan perjalanan wisata keluar wilayah DIY. Setidaknya hal itu terkuak dalam pelatihan kuliner Desa Mandiri Budaya Pagerharjo di Pendopo Kelurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigalo kemarin. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata DIY, Wardoyo, mengatakan pihaknya menggelar ragam pembinaan, pelatihan, dan pendampingan agar warga Kulon Progo benar-benar mampu dan kuat menghadapi tantangan dan mengolah potensi agar tidak kalah bersaing dari luar daerah. Posisi Pagerharjo Samigalo Kulon Progo sendiri sangat strategis. Pagerharjo bahkan diorientasikan sebagai daerah penyangga yang memperkuat kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Borobudur. Pagerharjo digadang bisa menjadi wilayah filterisasi wisata, sehingga wisatawan yang tiba di YIA tidak langsung meninggalkan Kulon Progo atau DIY. Konsultan pariwisata dan praktisi desa wisata, Mahafta Yoga Adi Pradana, menambahkan, berbicara konsep sadar wisata yang berisi nilai-nilai sabta pesona di dalamnya, Pagerharjo layak menjadi desa mandiri budaya. Syaratnya, masyarakat harus sepakat dan sepaket untuk maju bersama. Ibu-ibu dan mbak-mbak nanti akan 3 hari diberikan materi tentang kuliner.
kuliner yang seperti apa nantinya? Tentunya kami berharap adalah kekuatan elaborasi kuliner yang tradisi dengan kuliner yang modern. Ini akan menjadi satu aset kekuatan pengembangan nantinya di dalam potensi yang dimiliki di Pagerharjo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini? Kegiatan pelatihan kuliner ini sebagai upaya kami melakukan pembinaan terhadap Desa Mandiri Budaya yang sebentar lagi akan di SK-kan melalui SK Gubernur. Pada tahun ini sedang kami dengan Paniratio keistimewaan itu sudah dilakukan kajian yang tentunya sudah ada beberapa 10 nama yang akan di SK-kan oleh Bapak Gubernur, salah satunya adalah Desa Pagerharjo ini. Pagerharjo sendiri, Pak, potensinya? Pagerharjo ini secara pariwisata banyak. Adang Linggo, Glam Camp ada di sini, Pagerharjo ini. Ya. Kemudian Linggo Tritis itu, Ya. dan itu menjadi aset pariwisata yang sudah kami dorong. Oke. Baik melalui sarprasnya, kemudian bagaimana nanti sebentar lagi bagaimana cara mengemas paket wisatanya. Saat ini kita lakukan pembinaan melalui kulinernya. Nah, ini yang arahnya di sektor pariwisata, akan mengarah ke sektor pariwisata. Tentunya yang menjadi tugas kami untuk kita lakukan pembinaan dan kita dorong. Respon kehadiran bandara dan koneksitas dengan Karena Borobudur juga, ini dengan adanya program kegiatan ini tentunya orientasinya adalah untuk menguatkan penyangga dengan adanya Bandara Nia. Oke. Penyangga dalam arti apa? Sebagai filterisasi jangan sampai orang datang ke Jogja, ke Bandara Nia ini terus meninggalkan begitu saja. Tapi harapannya ada penyangga-penyangga yang memiliki potensi untuk wisata. Ini menjadi sebuah target dari kegiatan kita untuk bagaimana menarik wisatawan untuk ada di Kulon Progo ini. Tentu saya harus mempromosikan desa saya. Meskipun di sini ada wisata unggulannya Linggo, tapi jangan sampai ketika wisatawan sudah berlama-lama di Linggo, mereka tidak mau turun ke Pagerharjo untuk menikmati kuliner. Di sini ibu dituntut bukan menciptakan suatu hal yang dari luar Pagerharjo, tapi Pagerharjo ini sama seperti di Bojon Kidul. Awal mulanya masyarakatnya masak biasa saja. Tapi ketika ada wisatawan bertanya, yang khas di sini apa? Kebanyakan sayur. Dan luar biasanya masuk saja. Tapi ketika orang masuk sawah, diedukasi, kita ukur aja dari beras. Ini tidak ada. Itulah kenapa ketika masuk sawah itu berbayar. Dan langsung biayanya diberikan kepada para petaninya. Ya, Mas, bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini materi yang disampaikan apa aja ya, Mas? Oke, untuk materi kali ini berbicara tentang bagaimana konsep sadar wisata dengan nilai-nilai sabta pesona di dalamnya. Karena sebagai desa mandiri budaya, setidaknya masyarakat harus sepakat dan sepaket ketika mereka ingin maju bersama-sama untuk memulai desa wisata di Pagerharjo ini. Dari sini masyarakat ketika diperkenalkan dengan konsep sadar wisata dan juga sabta pesona ini, masyarakat itu bisa tanggap dan juga mengerti tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada wisatawan, terutama wisatawan yang bukan berasal dari di sini, karena dengan nilai-nilai lokalitasnya masyarakat bisa memberikan hal yang sangat luar biasa demi terciptanya Pagerharjo dengan tagline Desa Mandiri Budaya ini. Kalau konsep yang paling pas apa, Mas? Kalau berbicara konsep yang paling pas, tentu kalau kita berbicara desa wisata adalah nilai-nilai lokalitasnya. Desa Mandiri Budaya dengan penguatan nilai-nilai lokalitas masyarakat Pagerharjo itu merupakan konsep yang sangat pas. Karena apa? Yang dijual bukan suatu hal yang buatan, tapi nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Karena nilai-nilai yang dari masyarakat inilah yang bisa dimaksimalkan, sejatinya yang sangat mudah, murah, cepat, dan masyarakat ini sudah sangat tanggap. Ketika mereka sangat tanggap dan juga responsif, akan sangat mudah melaksanakan semua hal yang berbau dengan pariwisata ini. Masak nopo niki, Bu? Masak gulai hori ayam bakar. Oh, oke. Mbak, dengan adanya pelatihan ini apa yang bisa didapat, Mbak? Dari pelatihan ini yang pertama saya menjadi tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh wisatawan yang harus kita gali dari desa wisata kita. Salah satunya dengan kuliner, adanya kuliner, bagaimana cara kita menyiapkan kuliner, menyajikan kuliner, mengolah kuliner yang dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Pelatihan hari ini apa aja sih, Mbak? Hari ini pelatihan tadi sudah diberi materi oleh pemateri seputar tentang cara menggali dan menyiapkan apa yang harus diolah dan harus diberikan kepada wisatawan, khususnya tentang kuliner. Dan yang kedua adalah kita diajari untuk langsung praktek membuat makanan kuliner untuk wisatawan. Oke. Kalau harapannya apa, Mbak? Harapan saya ke depan semoga pelatihan ini terus ada kesinambungan. Jadi berlanjut, tidak hanya seputar kuliner yang berbahan dasar yang di sini ada, maksudnya tidak cuma seputar makanan itu saja, tapi seperti makanan tradisional, kemudian ada seperti makanan yang khas mulai dari pembuatannya sampai penyajiannya. Oke. Siap, matur suwun, Mbak ya. Ya.